Ya, 104,6 Grindel FM Media Keluarga Anda kembali di obrolan pagi. Kali ini terkait tentang dialog kita untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dari Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. Pak Agus, saya ingin bertanya terkait tentang semakin panjangnya antrian tunggu ya Pak ya. Ini dari haji dulu ya Pak ya. Bagaimana dari Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh ini merencanakan pengaturan kuota dan juga mekanisme pemberangkatan tahun berikutnya Pak setelah nanti dibuka oleh akses haji oleh Arab Saudi sendiri Pak Agus? Oke, terima kasih Mbak Sri. Jadi dalam kesempatan ini sebelumnya saya sampaikan, memang dalam penyelenggaraan haji nanti ada beberapa skenario. Skenario pertama mungkin ya pembatasan usia 18 sampai 50 untuk jamaah haji. Kemudian skenario yang kedua separuh dari kuota. Terus skenario yang lain adalah diberangkatkan semuanya karena COVID sudah tidak ada, kemudian vaksin sudah ditemukan dan diberlakukan bagi seluruh jamaah. Terus kemudian terkait dengan kuota, kita mengikuti kuota sebagaimana keputusan Menteri Agama dan undang-undang tentu saja. Jadi kita mengikuti, jadi tidak ada khusus kuota Pacitan, khusus kuota Surabaya, tidak ada, tapi kuota secara nasional, dan kebetulan Jawa Timur adalah kuotanya Jawa Provinsi. Iya. Terus kemudian terkait masa tunggu yang cukup lama, jadi pendengar semuanya dan Pak Asri, kalau kita daftar haji hari ini, katakanlah hari ini, hari Senin, tanggal 9 November 2020, daftar haji, nanti berangkat sesuai dengan estimasi kalau tidak ada penundaan lain-lain, berangkat tahun 2050. Jadi masa tunggunya sekitar 30 tahun. Jadi 30 tahun itu masa tunggu. Jadi saya berharap, kami berharap, Kementerian Agama berharap, kalau memang kita punya niat yang ikhlas, ada niat untuk melaksanakan haji, segera daftar. Jangan menunda. Karena masa tunggunya begitu lama. Daftar hari ini berangkat tahun 2050, masa tunggunya 30 tahun. Untuk itu ada program yang namanya Haji Muda. Sebagaimana yang sering. Oh, ini kabar barunya ada program Haji Muda ya? Haji Muda itu maksudnya daftar haji saat muda, nanti ketika berangkat pun masih relatif muda. Pendaftaran sekarang ini minimal usianya 12 tahun. 12 tahun didaftarkan. Kemudian tahun 2050 ketika dia sudah berusia kurang lebih 42-43 tahun, itu bisa bersama dengan istrinya, misalnya seperti itu, atau suaminya. Jadi daftar hari ini, berangkat 30 tahun lagi. Jadi daftar masih muda, berangkat pun ketika masih muda. Karena dalam haji sesuai dengan sistem komputerisasi haji terpadu, itu adalah siapa yang daftar dulu, dia yang berangkat duluan. Jadi tidak ada katakanlah mendahului dan lain-lain, kecuali memang ada ketentuan peraturan yang berlaku untuk itu. Jadi semuanya insya Allah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi lebih baik mengikuti program Haji Muda itu ya Pak? Program Haji Muda, karena peluang mungkin mendaftar muda, ketika berangkat pun masih muda. Lalu apa yang harus dipersiapkan calon jamaah haji yang mungkin tidak sempat mengikuti program Haji Muda tadi karena terlanjur usianya sudah tua gitu Pak ya? Apakah masih terbuka? Kembali ke niat. Kalau masih sudah ada niat, ada biaya untuk melaksanakan ibadah haji, segera saja daftar ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. Sebelumnya datang ke Bank Syariah untuk membuka rekening haji. Nanti oleh pihak Bank Syariah akan diberikan petunjuknya. Saya kira persyaratan yang dibawa itu persyaratan administrasi kependudukan biasa, fotokopi KTP, KK, kemudian salah satu dari akta kelahiran, akta nikah ataupun ijazah. Pas foto tentu saja ada. Nanti kalau memang ada di antara kita yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait pendaftaran ini, bisa langsung koordinasi berhubungan dengan kami di seksi penyelenggaraan haji dan umroh kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. Boleh datang langsung, boleh lewat telepon gitu ya Pak ya? Boleh datang langsung, boleh lewat telepon.
Berapa Pak nomor teleponnya? Telepon yang bisa dihubungi, nomor telepon saya bisa itu 081 249 269 514. Saya ulangi 081 249 269 514. Jadi nanti siapapun bisa konsultasi masalah penyelenggaraan haji dan umroh ini. Ya? Dan semoga niat kita semuanya untuk dapat melaksanakan haji ziarah ke Madinah, Makkah Mukarramah dapat terlaksana dengan baik, sehat dan selamat. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk para calon jemaah haji masih bisa menanyakan atau mendaftarkan lewat telepon maupun juga langsung datang ke kantor ya Pak ya? Masih dibuka bisa, dengan satu syarat protokol kesehatan. Ya, terkait dengan pendaftaran, insya Allah kami berusaha keras untuk menerapkan protokol kesehatan. Kita memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan barangkali di masa yang akan datang, pendaftaran tidak harus datang langsung, tidak harus tatap muka langsung, tapi bisa melalui daring, melalui internet banking atau SMS, atau kemudian ATM dan non-teller dan lain-lain. Pak Agus, boleh kita tahu juga Pak, selama 8 bulan kita diterpa pandemi COVID di Pacitan khususnya Pak ya, apakah ada pengaruh dengan minat pendaftar sendiri Pak untuk calon jamaah haji ini Pak? Alhamdulillah untuk pendaftar jamaah haji di Pacitan tiap hari ada saja Mbak. Tiap hari ada tiap hari ada saja. Berarti tidak berpengaruh ya? Tidak banyak berpengaruh. Ya 2, 3, kadang-kadang sehari itu 10 jamaah. Jadi tiap hari ada. Tidak kurang dari 3 lah minimal tiap hari itu pasti ada. Pak Agus, ada informasi mungkin dari koordinasi panjenengan dengan penyelenggara umroh di Kabupaten Pacitan sampai hari ini berapa Pak jumlah jamaah umroh yang tertunda keberangkatannya di tahun 2020 kemarin itu Pak? Jadi ada kesulitan begini Mbak Asri, terkait jamaah umroh ini bagi kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, karena penyelenggaranya adalah swasta. Kalau ada sesuatu pasti nanti ditimpakan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Penjelasannya begini, karena swasta tergantung pemasaran masing-masing PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Jadi banyak masyarakat Pacitan, jamaah Pacitan yang daftarnya itu melalui PPIU yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada di Solo atau Jogja katakanlah. Dan itu tidak perlu koordinasi laporan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Kabupaten Pacitan. Kami hanya punya catatan saja. Sampai dengan paling tidak hari Jumat yang lalu, tanggal 6 ya. Iya betul. Tanggal 6 yang lalu tercatat di sistem kami ada 604 jamaah umroh yang tertunda keberangkatannya se-Kabupaten Pacitan. Ada 604. Melalui PT apa dan lain-lain itu beragam. Karena memang PPU itu bertebaran di mana-mana. Kita tidak bisa mengidentifikasi dengan cepat. Terus bagaimana prosedurnya dan lain-lain. Karena ini sekali lagi umroh ini kan seperti hanya kita yang bepergian ke Surabaya, ke Jogja, itu kadang-kadang tetangga sebelah saja tidak tahu. Betul. Ya seperti itu ibaratnya. Suka-suka jamaah milih biro perjalanan mana itu. Iya. Tapi dengan kondisi itu ada nggak kabar gembira untuk para calon jamaah umroh ini sendiri Pak yang dikabarkan dari Kementerian Agama untuk tahun ini? Ya saya kira jamaah umroh, jamaah yang sudah mendaftarkan ibadah umroh melalui PPU, koordinasi saja secara intens dengan penyelenggaranya, dengan biro perjalanannya, bagaimana prosedur yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh jamaah untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Kami tidak secara secara kedinasan nampaknya masih cukup lemah terkait dengan penyelenggaraan ibadah umroh ini, karena memang struktur organisasinya memang seperti itu. Jadi kalau ada persoalan baru ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, Kabupaten Kota, katakanlah begitu. Kemudian jamaah bebas milih di mana-mana gitu. Jadi tidak terkoordinir dengan baik di kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pacitan. Ke depan kami berharap untuk penyelenggaraan ibadah umroh pun juga katakanlah sepengetahuan. Kami hanya tahu aja itu sudah cukup. Sementara ini kan suka-suka aja. Oh, berarti selama ini belum masuk kewenangan dari Kementerian Agama ya Pak? Belum ada. Jadi 604 jamaah itu pun dari sistem yang kami peroleh yang ada di Siskohat itu pun juga kita datanya dari mana, apakah ini memang benar-benar dari biro ke Siskohat Kementerian Agama di Jakarta ataukah bagaimana, kita juga tidak tahu, hanya menerima data saja. Iya. Tapi yang terpenting di situ ada satu pesan mungkin dari Kementerian Agama untuk para calon jamaah haji maupun umroh ini, jangan sampai takut ya Pak ya untuk mendaftar meskipun kondisi seperti ini, begitu Pak Agus ya? Bisa juga seperti itu. Jadi sekali lagi untuk masyarakat Pacitan yang ingin melaksanakan ibadah umroh, satu hal yang perlu dipikirkan adalah saat ini sedang masa pandemik COVID-19. Itu kalau memang tidak benar-benar semuanya siap, baik fisik maupun hal-hal lain pendukungnya, itu supaya ditunda keberangkatannya. Misalnya seperti itu saran pribadi saya. Terus kemudian secara kedinasan ya pilih biro perjalanan, pilih penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang benar-benar dapat melaksanakan, mengantarkan Bapak dan Ibu untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, caranya bagaimana? Berdasarkan referensi dari jemaah yang sudah berangkat melalui biro perjalanan atau PPU tersebut. Di sekitar kita banyak penawaran dan lain-lain, tapi tidak mudah tergiur oleh penawaran itu. Dan saya kira regulasi yang berlaku di Arab Saudi saat ini bisa saja berubah. Misalnya usianya 18 sampai 50 tahun, kemudian tidak membawa penyakit penyerta, kemudian harus tes dan lain-lain. Memang itu suatu hal yang harus kita lalui bersama. Nah untuk Anda mungkin salah satu dari keluarga saat ini menginginkan untuk berangkat umroh atau mungkin berangkat haji, kita masih buka ya sampai jam 9 pagi bersama dengan Bapak Agus Hadi Prabowo. Kita buka line teleponnya nanti untuk Anda, tapi kita akan jeda lebih dahulu.